Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita malam hari ini adalah mengenai babul hal. Setelah kemarin pembahasannya mengenai maf'ul, maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul fi. Kali ini pembahasannya mengenai hal. Apa itu hal? Al-hal wasfun duntisobin ati mufassiran limubhamil haythati. Dalam kitab Imriti dijelaskan bahwa hal itu adalah isim sifat yang dibaca nasab yang menjelaskan kesamaran keadaan dari sohibul hal. Jadi dalam hal itu terdapat namanya hal, ada sohibul hal, juga ada amilnya. Dalam contoh ja'a Zaidun rokiban, ja'a di sini menjadi amil, Zaidun menjadi sohibul hal, rokiban menjadi hal. Jadi ada namanya hamilnya, ada ada sohibul hal. Sohibul hal itu adalah siapa yang menjadi penjelasan. Rokiban ini hal. Ja'a Zaidun rokiban. Zaid datang dalam keadaan berkendara. Ini istilah-istilah dalam hal. Kemudian dijelaskan bahwa hal itu adalah isim sifat. Isim sifat yang dibaca nasab. Jadi kalau kita bicara isim sifat, maka ada tiga kemungkinan. Ada berupa isim fa'il, maf'ul, atau sifat musabbihat. Ini yang bisa menjadi hal. Dalam contoh ja'a Zaidun rokiban, ini contoh yang isim fa'il. Menjelaskan kesamaran keadaan dari sohibul hal. Maksudnya ketika kita mengatakan ja'a Zaidun, Zaid datang, maka di situ masih ada kesamaran yang muncul. Kemungkinan orang itu akan bertanya, dia itu datang naik apa? Apa jalan kaki? Apa naik kendaraan atau yang lainnya? Maka diberilah hal untuk menjelaskan kesamaran dari sohibul halnya itu sendiri. Ja'a Zaidun rakiban. Kemudian hal itu terbagi menjadi beberapa model. Ada hal itu yang berupa isim, ada hal yang berupa jumlah, ada yang sifu jumlah. Ada yang mufrad, mufrad itu berupa isim. Ja'a Zaidun rakiban, Ja'a Zaidun markuban, Ja'a Zaidun madruban. Ini namanya sahibul hal, hal berupa isim. Kemudian yang kedua ada yang jumlah. Jumlah itu ada, maaf, hal itu terbagi jadi dua. Yang pertama mufrad sama ghairu mufrad. Kalau yang mufrad itu berarti berupa isim. Kalau ghairu mufrad itu ada kalanya jumlah, ada kalanya sifu jumlah. Yang jumlah terbagi menjadi dua, ismiyah fi'liyah. Yang sifu jumlah jar majrur dan dorof.
Untuk hal yang berupa kalimat isim, maka contoh ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan mengendarai mobil. Maka yang menjadi hal di sini adalah lafaz Zaidan rakiban. Lafaz rakiban ini yang menjadi hal. Zaidun menjadi naibul sohibul hal, rakiban menjadi hal. Dan lafaz ini dinasabkan oleh amilnya, yaitu ja'a. Sebagaimana Zaidun yang dirofakan oleh ja'a. Itu untuk yang berupa isim, berupa hal, berupa mufrad. Kemudian ketika hal itu berupa jumlah, ja'a tiflu wa huwa yabki. Ja'a fi'il madi, at-tiflu fa'il dari lafaz ja'a, marfu'un bil fi'li. Kemudian halnya adalah wa huwa yabki. Dalam setiap pembahasan mengenai jumlah, baik itu dalam isim mausul, dalam khobar, atau yang lainnya, maka yang dikehendaki ketika jumlah itu menjadi hal ataupun khobar, itu adalah kedudukannya, susunannya. Semua susunan ini, wa huwa yabki, ini menjadi hal. Di samping wa huwa yabki menjadi hal, lafadz huwa di sini menjadi mubtada, yabki menjadi khobar. Yabki ini khobar dari lafadz wa huwa. Kemudian mubtadanya adalah wa huwa. Wa huwa yabki. Berarti kalau kita makna ja'a teko tiflu sopo, wa huwa yabki halih utawi tiflu yabki iku. Ini menjadi khobar. Karena yang menjadi hal itu adalah susunan jumlahnya. Jumlah ismiyah dari wa huwa yabki. Jumlah ismiyah yang dimaksud dengan jumlah ismiyah itu adalah susunan mubtada dan khobar. Kemudian jumlah fi'liyah. Khobar itu, hal itu ada yang berupa jumlah fi'liyah. Contohnya ja'at tiflu yabqi. Di sini karena tidak ada wa huwa, maka susunan ini disebut jumlah fi'liyah karena langsung berupa fi'il. Sedangkan dalam contoh sebelumnya, ini cocoknya menjadi mubtada khobar. Jadi sebagaimana dalam contoh wa huwa yabqi, lafaz ja'at tiflu yabqi, yang menjadi hal di sini adalah yabqi. Susunan dari fiil beserta fa'ilnya. Yabqi sopo tiflu. Nanti di sini kan ada fa'il. Ini yang dimaksud dengan khobar hal yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Anak itu datang dalam keadaan menangis. Ini juga sama. Kemudian ada hal yang berupa jar majrur. Aqbal al-aidu bil khairati. Sebagaimana pembahasan di khobar, khobar yang berupa jar majrur, maka ketika dzaraf jar majrur menjadi hal, di situ juga memiliki makna kainun atau istaqorro. Ada makna kainun istaqorro yang tersimpan. Jadi ketika kita terjemah, abala madep al-idu opo hari id bil khairati haleh tetap kelawan
Jadi cara maknanya, kalau kita cara makna Jawanya, itu menyimpan mana istakoro. Istakoro dan kainun. Istakoro. Atau kalau diterjemah itu nanti maknanya tetap. Kemudian selain ada makna hal, juga nanti perlu diberi makna kelawan dari huruf cernya. Hal yang tetap kelawan kebaikan. Jadi begitu cara memaknainya. Ketika berupa dorof atau jar majrur, maka ada makna kainun atau istakor, tetap. Jadi ketika kita terjemah, hari raya itu datang dalam keadaan, dalam kebaikan, dalam tetapnya kebaikan di dalamnya. Ra'aitu at-ta'irata bainas sahab. Saya melihat ta'irah, pesawat di antara awan. Maka lafaz bainas sahab di sini menjadi khobar, menjadi hal. Karena berupa dorof, maka harus ada makna kainun, haleh tetap. Dan juga baina maknanya dorof, in dalam. Jadi seperti itu cara memaknai hal yang berupa dorof atau jar majrur. Ada makna tetap. رأيت الطائرة بين السحاب. أقبل العيد بالخيرات. جاء الطفل يبكي. جاء الطفل وهو يبكي. Kemudian, wa innama yu'ta bihi munakkara wa ghaliban yu'ta bihi muakhara. Kaja Zaidun raqiban malfufa wa qad darabtu abdahu makfufa. Ketentuan berikutnya dari hal. Hal itu biasanya berupa isim nakirah dan berada di akhir kalimat. Berupa isim nakirah dan berada di akhir kalimat. Contohnya ja'a Zaidun raqiban malfufa wa qad darabtuhu abdahu makfufa. Ini contoh hal yang berupa isim berupa mufrad. Ja'a Zaidun raqiban malfufa. Zaid datang dalam keadaan berkendara dan berselimut. Berkendara naik naik unta dan dia berselimut misal. Raqiban malfufa. Ini contoh dari isim ma'rifat. Tandanya biasanya kalau isim ma'rifat itu bertanwin. Lafat-lafat yang tidak ada alnya itu kemungkinan besar isim ma'rifat. Karena pembahasan ma'rifat itu kan ada enam, ada isim yang beral, nama, isim nama, domir, mausul, isyaroh, dan yang mudhof. Kalau contoh ini karena tidak ada al, maka ini namanya isim nakiro. Dan hal itu kebanyakan berupa isim nakiro dan berada di akhir. Wa qad darabtu abdahu ma'tufa. Sungguh saya telah memukul hamba sahayanya dalam keadaan terikat. Ya, kalau di sini Zaidun ini kan menjadi hal, sohibul hal. Maka yang datang dalam keadaan berkendara dan berselimut itu adalah Zaid.
Kemudian dalam contoh ini, waqad darabtu abdahu maktufa. Dalam contoh ini ada beberapa kemungkinan, ada beberapa fa'il, ada beberapa orang yang bisa menjadi yang bisa menjadi sahibul hal. Contoh darabtu. Misal kita rubah contohnya menjadi waqad daraba Zaidun abdahu maktufa. Sungguh Zaid telah memukul hamba sahayanya dalam keadaan terikat. Ketika sohibul halnya adalah lafadz abdahu, maka yang terikat itu adalah hambanya abdahu. Tapi kalau misal kita jadikan Zaidun sebagai sohibul hal, maka dalam contoh ini yang kita terjemah Zaid memukul hambanya dalam keadaan terikat, maka yang diikat di sini adalah Zaid karena Zaid menjadi sohibul halnya. Untuk menentukan ketika ada dua orang atau lebih yang bisa menjadi sohibul hal mana yang cocok, maka tinggal kita lihat sosiakul kalam, keadaan dari kalamnya. Kalau kita perhatikan contoh ini, masa iya orang memukul tapi terikat? Oh, berarti yang dipukul itu yang diikat. Maka lebih cocok abdahu dijadikan sohibul hal, Zaidun bukan. Waqad yaji'u fil kalami awwala waqad yaji'u jamidan muawwala. Nih, kan tadi dijelaskan kalau hal itu muakhir. Hal itu kebanyakan berada di akhir. Tapi waqad yaji'u fil kalami awwala. Terkadang hal datang berada di awal kalam. Ja'a rakiban Zaidun. Ini gak apa-apa terkait seperti ini. Yang biasanya Zaidun rakiban, kita ganti Rakiban Zaidun. Ja'a Rakiban Zaidun. Ini tidak ada masalah. Diperbolehkan meskipun halnya ditaruh di depan. Dan juga hal itu kadang ada yang berupa isim jamid dengan isim mustaqnya yang ditakwil dengan isim mustaq. Maksudnya gimana? Kan tadi di awal dijelaskan bahwa hal itu berupa isim sifat. Isim sifat itu isim fa'il, maf'ul, dan sifat musabbihat. Kok misal ada dalam contoh hal tapi berupa masdar, man wa dan ini kan masdar. Sedangkan masdar itu gak seharusnya menjadi hal karena bukan berupa isim sifat. Ketika berupa masdar, bukan isim sifat, maka kita harus mengira-ngirakan isim sifatnya. Entah itu isim fa'ilnya atau maf'ulnya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk. Maka kiaman kita jadikan ko iman. Isim sifat dari kiaman. Ko iman isim failnya. Qu'udan qa'idan. Tuh. Jadi harus ada pentakwilan. Misal kita ambil contoh ini. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Misal kita buat contoh. Ja'a Zaidun rukuban. Misal kita pakai rukuban. Rukuban itu adalah masdar dari rokiba yarkabu. Ini termasuk bentuk jamid. Karena masdar itu tidak boleh berupa isim jamid, maka harus ditakwil. Maksudnya ditakwil, ai.
ay rokiban. Jadi seolah-olah rotiban, bukan rukuban. Itu namanya takwilan. Mentakwil isim fa'ilnya. Oh, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Izin bertanya Ustaz, Ya, silakan. yang waqad doroba Zaidun abdahu, itu kan tadi Ustadz bilang untuk menentukan halnya itu adalah apakah abdahu atau Zaidun itu kan ditentukan dari siakul kalamnya ya Ustadz. Hmm. Tapi apakah ada hal lain misalkan di sini kan dari segi apa namanya itu i'rab juga berbeda ya Ustadz. Zaidun dengan abdahu itu. Kalau Zaidun itu rofa, kalau abdahu itu apa Ustaz? Nasab i'rabnya atau So, bagaimana? berarti ciri lain ya. Ya. Iya, ciri lainnya itu apakah bisa diketahui dari i'rabnya gitu Ustaz? Kalau dari Eropnya itu gak pengaruh mengenai siapa yang pantas menjadi sohibul hal. Jadi tetap dari siakul kalam, dari artinya, dari arti lafaz itu. Cocoknya mana yang dijadikan maktufan. Misal lafaz maktufan ini saya ganti, ya misalnya saya ganti ghadiban. Ghadiban artinya marah. Kira-kira mana yang cocok jadi sohibul hal? Zaid memukul hambanya ghadiban. Apakah yang dipukul yang marah, apa yang mukul yang marah? Itu nanti. Memukul. Berarti yang cocok dalam contoh ini, lafaz zaidun yang kita jadikan sohibul Sahibul. hal. Jadi gak pengaruh ini dibaca rof. Fa'il atau maf'ul itu gak ada pengaruh. Oh, baik Ustaz. Syukran jawabannya Ustaz. Misal langsung saya buat, misal, waqad daraba zaidun ghadiban, ghadiban abdahu maktufan. Ini kan gabung ini udah. Zaidun ghadiban ini sohibul halnya Zaidun, maktufan sahibul halnya adalah abdahu. Jadi harus sesuai mana yang cocok dijadikan sahibul hal. Nah, terus berikutnya ada lagi. Jadi kalau sohibul hal itu le- cara paling mudah itu ya harus tahu siapul kalam atau apa namanya, eh, arti dari lafadznya itu sendiri. Kalau mau cari apa cari tanda tapi melalui lafadz itu kita tinggal lihat isim fa'il atau berupa isim maf'ul. Maksudnya, ketika ada lafadz nasab, nasab itu kan kalau ada harokatnya kan fathah, kalau nggak ada harokatnya kan ada alifnya misalnya. Waqad daraba Zaidun. Ini contoh gabungan ini ya, dari pelajaran yang kemarin. Misal kita dalam posisi ini nggak tahu harokatnya sudah. Kalau ada harokatnya kan bisa. Waqad daraba Zaidun Bakran Darban amamal masjid ghadiban.
Jadi salah satu tanda lafat itu dibaca nasab itu adalah adanya alif di akhir. Alif ini. Ini tanda kalau oh berarti bekron ini nasab. Bukan bekrin, bukan bekrun. Seperti contoh dorban, wadiban ini juga nasab. Ketika kita ingin menentukan mana yang menjadi maf'ul, mana maf'ul bih, maf'ul mutlak, maka tinggal kita lihat satu-satu lafadznya. Dorban. Dorban ini masdar karena sesuai dengan ini. Kemarin dijelaskan kalau berupa masdar, maka ini menjadi maf'ul. Maf'ul apa kalau masdar? Maf'ul fi. Maf'ul mutlak. Oh iya, maf'ul mutlaq. Masdar. Dorban, maf'ul mutlak. Sementara bakron, bakron ini nama. Nama itu bukan isim nakiro. Nama itu isim ma'rifat. Maka nggak cocok kalau nama itu kita jadikan sebagai hal. Lebih cocoknya dijadikan maf'ul. Kemudian ghadiban, ini bentuk isim fa'il. Ikut wazan fa'ilun. Kalau berupa isim fa'il, isim sifat, maka yang paling cocok itu kita jadikan sebagai hal. Itu kalau kita tidak tahu maknanya. Asalkan kita hafal mana kita hafal wazan-wazan dari isim fa'il. Jadi dalam membaca kitab itu memang harus sama-sama paham mengenai arti dari lafadznya, juga bentuk lafadznya itu sendiri. Isim fa'il, maf'ul, dan lain-lainnya itu harus kita paham. Jadi itu memudahkan kita untuk menjadikannya sebagai maf'ul, bih,ka, maf'ul mutlak, ataupun masdar, ataupun kita jadikan hal. Andaikan kita nggak tahu ya, dorban ini masdar apa maf'ul, apa fa'il, kita juga akan kesulitan ini mau dijadikan apa gitu. Jadi memang harus tahu beda. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Wa sahibul halil ladzi taqarrara mu'arrafun wa qad yaji munakkara. Sahibul hal berupa isim ma'rifat dan terkadang juga berupa isim nakirah. Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a rajulun hasanun rakiban. Ini sahibul halnya. Ja'a Zaidun ragiban. Ini contoh yang isim nakirah. Zaidun ini isim ma'rifat karena berupa nama alam. Kemudian rojulun hasanun ini ma'rif nakirah. Rokiban ini sebuahnya. Cuma biasanya isim nakirah itu bisa dijadikan hal ketika disifati. Ada sifatnya hasanun. Atau ketika mudhof ilaih rojulul hasani. Itu bisa jadi sohibul hal. Kenapa perlu syarat seperti itu? Karena hal itu kan menjelaskan sesuatu keadaan yang tidak jelas dari sohibul halnya. Kalau sohibul halnya saja masih belum jelas, bagaimana mungkin untuk dijelaskan? Datang seorang laki-laki, tapi kita nggak tahu laki-laki yang mana yang mau kita jelaskan rokiban atau enggaknya. Maka sebelum menjelaskan dengan hal, sohibul halnya itu harus jelas dulu. Dan isim yang ma'rifat itu adalah isim-isim yang jelas. Ma'rifat itu kan secara arti khusus. Kalau nakirah umum. Contohnya rojulun. Ini umum. Kalau teman-teman masih bingung mengenai ma'rifat nakirah, itu isim ma'rifat ada 6. Isim ma'rifat itu ada 6. Yang pertama, isim yang beralif lam. Kemudian yang kedua ada isim alam. Alam atau nama.
Kemudian ada domir, mausul, isaroh. Yang terakhir isim yang mudhof pada salah satu dari isim-isim ini. Ini namanya isim ma'rifat. Misal, ar-rojulu. Ar-rojulu ini contoh ma'rifat. Meskipun rojulun itu kalau rojulun itu nakiroh, tapi ketika dikasih al maka menjadi ma'rifat. Contoh yang alam seperti nama Zaidun. Ini contoh yang ma'rifat. Kemudian domir itu ada huwa, huma, hum. Mausul itu ada alladzi. Isyarah itu ada hadza, hadhihi. Ini isim-isim yang ma'rifat. Jadi sohibul hal itu harus berupa salah satu isim ma'rifat. Boleh nakiroh ketika ada penjelasan nakiroh yang mana. Misal dalam satu kelas itu isinya laki-laki dan perempuan. Ketika saya mengatakan ro'a itu tolibun dengan isim nakiroh, maka ini nggak bisa kita jadikan sohibul hal. Baru ketika nanti saya katakan ro'a itu tolibun towilun, saya melihat laki-laki murid yang tinggi, rokiban. Itu bisa kita jadikan sohibul hal ketika ada sifat. Sifat ini salah satu gunanya adalah memberikan apa? Lebih mengkhususkan kepada isim nakiro. Yang awalnya nakiro itu umum, ketika diberi sifat, maka menjadi lebih khusus. Seperti itu. Jadi sohibul hal itu harus ma'rifat, tapi juga terkadang bisa berupa isim nakiro. Kemudian syarat sohibul hal bisa nakiro, ini syarat-syaratnya. Selain syarat yang ini harus disifati, ada beberapa syarat lain. Bukan bukan syarat lain, maksudnya ada beberapa kondisi yang boleh menjadikan isim nakiro sebagai sohibul hal. Contoh, sohibul halnya didahulukan, halnya didahulukan. Ja'a rokiban rojulun. Ini boleh. Sahibul halnya adalah lafadz rojulun. Isim nakiro boleh. Yang nggak boleh itu ja'a rojulun rokiban. Ini nggak boleh. Boleh menjadi sahibul hal ketika halnya didahulukan. Atau isim nakiroh yang disifati. Ja'a rojulun hasanun. Ini nakiroh yang disifati. Nakiroh yang diidofkan. Ja'a gulamu rojulin. Rokiban ini isim nakiroh yang mudof. Atau nakiroh terakhir nakiroh mempunyai ma'mul. Ajibtu min darbin al-khayla syadidan. Dan sohibul hal ini darbin. Darbin ini adalah masdar. Masdar itu bisa memiliki maf'ul. Jadi lafaz al-khayla ini menjadi maf'ul dari darbin. Ajibtu ini maf'ulnya adalah min darbil khayla syadidan. Saya kagum kepada pukulan kepada kuda yang keras. Jadi kalau kita Eropa ini, Dorbin menjadi amil dari lafaz al-khayla. Al-khayla ini dinasabkan oleh Dorbin. Karena isim masdar itu juga bisa beramal. Syadidan menjadi sahibul, menjadi hal dari lafaz Dorbin. Ada contoh lain, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan silakan. Materinya selesai. Izin bertanya Ustadz, Silakan. makmul itu apa, Ustadz? Amil, ada istilah amil, ada makmul. Kalau amil itu penyebab
lafadz itu memiliki harokat, kalau makmul itu adalah lafadz yang berharokat. Contoh amil kayak ja'a rokiban, ini amil. Makmulnya rojulun. Dalam contoh ini menjadi fa'il. Ini namanya istilah lainnya makmul. Amil itu adalah harokat akhirnya. Makmul itu adalah lafadz yang berharokat akhir. Sementara amil apa? Amilnya ini adalah yang menyebabkan ini berharokat. Ja'a rokiban rojulun. Tuh. Jadi misal contoh, kalau lafadz yang memiliki yang biasa berapa? Yang biasa beramal itu kan seperti fa'il. Jadi setiap lafaz dalam bahasa Arab itu memiliki penyebab. Dibaca rofa, misal mubtada. Yang merofakkan mubtada itu apa gitu. Kalau khobar itu siapa yang merofakkan? Kok bisa khobar dibaca rofa? Contoh paling mudah itu ada di huruf jar misal. Huruf jar itu termasuk amil. Huruf jar itu termasuk amil dan majrurnya itu adalah makmulnya. Hmm. Misal, misal jauh dari huruf jar. Minal masjidi. Lafaz al-masjidi ini kan dibaca jer. Penyebabnya kenapa kok ini dibaca jer? Karena adanya huruf jer. Nah, min ini yang disebut dengan amil. Minnya ini adalah amil, makmulnya adalah al-masjidi. Kemudian kalau dalam susunan mubtada khobar, misal Zaidun jamilun. Zaid itu tampan. Ini contoh dari mubtada khobar. Dalam susunan mubtada khobar, yang kalau kita berpatokan pada Zaidun ya, Zaidun ini kan mubtada. Amil dari Zaidun ini mana? Itu namanya amil maknawi. Amil maknawi ibtida. Amil makna yang berada di permulaan kalam. Itu namanya amil maknawi ibtida. Sementara kalau dalam contoh Zaidun Jamilun, kemudian yang kita cari ada Jamilunnya, yang merofakkan Jamilun ini siapa? Zaidun. Jadi setiap lafat, harokat apapun itu, pasti ada amil, ada makmulnya. Kalau dalam fa'il, berarti yang merofakkan adalah fi'ilnya. Kalau maf'ul itu juga fi'ilnya. Hal juga itu fi'ilnya semua. Bisa dipaham? Insya Allah paham Ustaz. Syukran Ustaz jawabannya. Jadi dalam Zaidun Jamilun, kalau yang merofakkan mubtada itu adalah amil ma'nawi tidak. Kalau yang merofakkan Jamilun, khobar itu adalah lafaz Zaidun, yaitu mubtadanya. Ini contoh lah, contoh-contoh hal dalam Al-Quran. Wa qad khalaqakum atwaran. Kulu washrabu min rizkillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Hmm. Hal dan soibul hal itu harus sama mufrad tasnya jamak. Contohnya di sini wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Mufsidin ini nasab
dengan menggunakan ya nun karena berupa jamak mudzakkar salim. Ini ciri kita bisa jadikan hal karena ini merupakan isim fa'il. Mufsidin. Soibul halnya mana? Domir hum dalam lafaz ta'sauf. Janganlah kamu berkeliaran, berada di bumi dalam keadaan merusak. Warsalna kalinnasi rasula. Ini soibul halnya ka. Kemudian ka itu domir. Berarti mufrad, rasulan. Rasulan ini termasuk isim jamid. Isim jamid karena berupa masdar. Sebagaimana barusan, harus ditakwil ditakwil isim fa'ilnya bisa rosilan, mursilan, arsala yursilu irsalan, wa mursalan fawa mursilun. Wa idza tutla ayatihim ayatuna bayyinat. Nih, ayatuna bayyinatin halih nerangaken. Sayyidallah annahu la ilaha wal malaika wa ulul ilmi qaiman fa'ilun. Isim fa'il. Kalau berupa isim fa'il, ini salah satu cara mengetahui bahwa itu dibaca menjadi hal. Wahada syratu rabbika mustaqiman mufta'ilun. Isim fa'il dari wazan istaf'ala. Mustaqiman. Syurata rabbika mustaqim. Jalan Tuhanmu yang lurus. Jalan Tuhanmu yang lurus. Terjemah yang itu bukan dari sifat ya, tapi dari isim fa'ilnya. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffan ka'annahum bunyanun marsus. Ini contoh yang hal dan sohibul halnya tidak sama mas dalam mufrad tasnya jamaknya juga gak apa-apa. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Nggak bisa dicerna dengan baik, bisa dipahami penjelasan saya. Kalau ada kekeliruan atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan di grup ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Jazakumullah Ustaz. khairan.